Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tren oli power loop karena olinya sudah terlalu encer. Untuk penggantinya adalah valve runner ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi ternyata rekamannya gagal ya. Jadi yang video tadi pagi nggak kerekam. Tadi sudah sempat 0-100, sudah sempat top speed. 0-100 nya kayaknya cukup kencang. Ya mungkin 19 detik gitu ya. Ya memang oli ini secara aditif nggak sebanyak power loop ya aditifnya. Jadi kalau ketika pakai power loop itu tenaga terasa berkurang, ini tenaga nggak terasa banyak berkurang. Untuk top speed tadi itu untuk mencapai 107 butuh waktu agak lama. Jadi dari sisi RPM tingginya nggak ada pelicinnya, bisa 107 itu ya mungkin nanti berikutnya kalau pakai oli PCMO atau pakai oli motor matic bakal segitu juga mungkin ya top speednya. Lagi pula ini hari ini penulis berangkatnya pagi, berangkat jam 6:30. Jadi cuaca masih dingin, kebetulan juga habis dan mau hujan. Jadi ya dingin lah tadi pagi. Jadi nggak bisa kencang memang motornya. Motor penulis kan
kencangnya kalau cuaca agak panas. Olinya secara ketahanan kurang begitu bagus ya. Olinya cepat jadi encer, bahkan ya mau sampai kantor itu getaran mesin sudah parah. Ini juga suara mesin sudah asak-asak, terutama dari bagian depan ya, dari head dan kan as. Getaran mesin juga sudah mulai terasa. Jadi yo, ini nggak kayak oli diesel. ADTV minimnya minim beneran kok ya. Tadi waktu berangkat suara mesin sudah cukup kasar. Jadi ketika dipakai pelan itu suara mesin kasar. Pakai kencang tapi awal-awal tadi nggak ada getaran, minim getaran. Jadi tadi sempat jalan 100, di atas 100 itu minim, nggak ada getaran. Tapi ya pas mau sampai kantor jadinya getar parah. Ini juga ya sekarang sudah terasa lagi getarannya. Butuh piro wis, kira-kira 2 km lah setelah mulai berangkat tadi. Setelah mulai mesin menyala 2 km getaran mesin sudah mulai terasa. Ini padahal panasnya nggak begitu ya dibanding dengan ya hari-hari biasa. Ini mendung, barusan tadi juga ketutup awan. Dari cuaca yang penulis rasakan juga nggak begitu panas ini. Jadi ya emang olinya aja yang nggak begitu bagus. Penulis sebenarnya kepikiran untuk menambahkan aditif ya, nyampurkan styliron, tapi kok ya ini rasanya masih ada aditif ya, walau jelas aditif sudah habis karena oli terlalu encer, sudah jadi makin encer juga, tapi rasanya aditif masih ada. Jadi mungkin kayaknya jalan nyantai sampai ke rumah nggak akan terlalu menghauskan mesin. Ini sudah kali kedua ya penulis coba oli Evalup Runner, yang runner ya tipenya ya. Sebelumnya penulis sudah nyoba di Suzuki Spin. Nyoba di Suzuki Spin, wah ini termasuk oli yang termasuk cepat rusak bahannya. Saat itu penulis nyoba juga oli extend. Jadi dua oli yang paling parah masa pakainya di motor Suzuki Spin penulis adalah extend dan Evalup Runner ya. Padahal ada saingan namanya Meseran Super. Saat itu Meseran Super masih oke. Jadi Meseran Super bisa tahan dipakai 4000 km. Jadi motor penulis Suzuki Spin itu ganti olinya ribuan kilometer ya. Acuan penulis kalau suara mesin sudah mulai kasar, sudah mulai asak-asak, itu ganti oli ya. Kasar sih, bukan asak-asak, tapi kasar ya. Jadi Meseran Super itu 4000 km, Pastron ungu itu 6000 km, oli Kicks 2000 km. Nah Evalup Runner ini ya mungkin cuma 500 km ya. Padahal ya mesin Suzuki Spin kan lumayan bagus ya, lumayan sip. Nikah hasil kan. Tapi ya Evalup Runner umurnya pendek banget. Extend aneh lagi. Kalau extend saat itu dipakai kira-kira piroes sehari ya, sehari itu 40 km, kekentalannya berkurang drastis. Jadi di hari pertama oli extend itu kentalnya amit-amit. Entah saat itu produksi pabrik mana ya, tapi extend waktu pertama dulu, wah saat pagi itu sampai mesin nggak bisa dinyalakan. Padahal tahu sendiri daerah penulis kan bukan daerah dingin ya. Tapi pagi-pagi itu sampai mesin itu nggak mau dinyalakan setelah ganti oli pertama ya.
Ini harusnya di jalan ini biasanya penulis jalan kencang ya, tapi ya rupanya ini diajak kencang sedikit terus gak enak. Nah gini, ini getaran mesin makin terasa, ini makin kencang makin terasa getaran mesin. Nah ini ciri olinya udah terlalu encer atau aditifnya kurang. Kalau di mobil bahkan ada yang sampai nggak kuat loh ya. Jadi untuk dipakai kecepatan berapa Mas? Bukan kecepatan, sorry, RPM. Kalau mobil RPM 3500-an itu sudah RPM tinggi ya. Jadi ada mobil yang 3500 RPM wis mulai getar parah. Ya rupanya karena olinya terlalu encer sehingga tidak bisa jadi bantalan ya. Karena fungsi oli sebenarnya adalah untuk jadi pemisah antara dua logam yang saling bergesekan. Untuk jadi pemisah yang baik itu olinya harus cukup kental. Atau kalau memang olinya encer, ya ada aditifnya harus baik, anti wear-nya harus baik, extreme pressure-nya harus baik. Dan ya kekentalan oli ini tidak hanya yang bisa kelihatan mata saja ya. Jadi misal SAE 10W40, 20W40 yang belakangnya 40 itu enggak cuma itu saja ya. Karena kekentalan akan dipengaruhi oleh ketahanan cairannya juga, shear stability. Jadi kekentalan secara real time itu bisa beda-beda ya. Sayangnya uji yang juga menyertakan kondisi shear ini jarang sekali dilakukan. Nama ujinya kan HTHS. Entah mengapa HTHS kok suhunya 150 derajat. Harusnya ya 100 derajat juga lah ya. Ben wong ngerti. Ya ini penulis putuskan olinya cuma tahan sehari tok ya. Ini 39 km pemakaian. Mau bagaimana lagi? Karena ya dari awal penulis nggak punya optimisme untuk oli ini, nggak punya apa jenenge ya. Skeptis lah istilahnya ya. Sayangnya ya, merek Evalup yang katanya karya anak bangsa dan seterusnya itu malah mengikuti ajaran ngawur sehingga hasilnya ya olinya kualitasnya buruk. Semua oli lo ya yang Evalup ini 20W50 udah penulis coba 2 kali, Molitech sama apa Evotech tau apa itu. Ada 20W50 tapi jelek. Jadi oli Evalup jadi salah satu oli yang 20W50 nya jelek. Jauh lebih jelek daripada Meseran Super. Meseran Super masih ya seminggu lah kalau pakai pelan. Kalau Evalup pakai pelan pun sehari. Jadi oli 20W50 yang umurnya sehari ya salah satunya Evalup. Shell mendekati. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.